Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa askuruhu wa as'aluhul maghfirata yaumaddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah Masjid Raya Khatib Sulaiman, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali, dan insya Allah saya akan menyampaikan tausiah. Judulnya adalah hasil berbuat baik. Kita ingin menyampaikan apa hasil dari berbuat baik yang kita kerjakan. Tentu seperti yang sudah saya katakan di awal, perbuatan baik akan menghasilkan suatu kebaikan. Tetapi prosesnya untuk mencapai kebaikan tersebut mesti ada di awal. Pertama, niatnya yang ihsan. Niatnya dulu. Niat yang ihsan. Wa minan nasi mayasri nafsabtigo amar dotilah wallahu rauful bil ibad. Dan sebagian dari manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Ikhlas. Niat yang ikhlas. Jadi Bapak Ibu, niat yang ikhlas itu sederhana, bahwa yang kita kerjakan apapun niatnya karena Allah, lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya, sholatku, ibadahku, tata cara semuanya karena lillahi ta'ala, karena Allah. Bukan karena lain-lainnya. Ini kadang-kadang kita mungkin karena tidak tahu atau tidak mengerti, manga kerajo dekano kam mencari pitih. Kenapa belajar begini? Karena ingin dapat juara. Betul itu semuanya, tapi nomor 2 Bapak Ibu. Jadi apa nomor satunya? Nomor satunya karena mencari ridho Allah. Saya bekerja karena mencari ridho Allah. Bapak dan Ibu menjabat eselon 2 karena mencari ridho Allah, bukan ingin gaya-gayaan, bukan ingin duit, bukan ingin dapat fasilitas, bukan. Bapak Ibu bekerja bukan karena ingin dapat duit, tapi yang pertama jawaban kita karena ingin mencari ridho Allah. Saya jadi gubernur bukan ingin dapat kekuasaan dan fasilitas, tapi ingin mencari ridho Allah. Bapak Ibu berkeluarga, punya suami, punya istri untuk apa? Bukan untuk melampiaskan hawa nafsu, karena sudah waktu usia dan sebagainya. Bukan, karena ingin mencari ridho Allah, lillahi ta'ala, begitu. Ini perlu kita luruskan Bapak Ibu, karena hal ini bukan kecil dampak dan maknanya ke dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kalau kita niatnya karena Allah, maka apapun yang kita kerjakan, insya Allah akan terkawal, terkendali dengan kebaikan, karena ridho Allah yang kita capai. Kalau bekerja cari uang yang pertama, dapatkan uang yang pertama, bisa jadi menghalalkan semua cara untuk mendapatkan maunya dia, yaitu uang. Bahkan dia tidak peduli dengan cara-cara yang salah dia kerjakan, karena memang tujuannya mencari uang karena kerja itu. Tapi kalau dia bekerja tujuannya mencari ridha Allah, dia tidak mungkin mencuri uang. Dia tidak mungkin datang terlambat. Karena terlambat itu berarti dia menyalahi janji dan juga bisa menodai kedisiplinan dan amal baik dia. Dia tahu Allah nggak ridho kalau kita terlambat. Allah nggak ridho kalau kita berbuat curang. Allah tidak ridho kalau kita berbohong dalam bekerja. Allah tidak ridho kalau kita mencuri dalam bekerja.
Kalau itu yang dia sudah tanamkan karena ingin mencari ridho Allah, maka dia tidak akan terlambat. Dia akan bekerja benar karena semuanya Allah ridhoi. Begitu pula Bapak Ibu, suami istri. Bukan karena seksualnya, bukan karena kebutuhan fisiknya untuk suami istri. Kalau itu yang dilakukan, hubungan dia suami istri sebatas fisik saja, dan dia tidak mendapatkan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah, dialah Allah yang menjadikan kita mawaddah dan ar-rahmah. Dengan niat apa berkeluarga? Mencari ridho Allah. Bapak Ibu, hadir kemari mengikuti tausiah. Ditanya, "Kamu apa i?" "Kamu saji raya." Untuk apa tuh? Untuk ngisi absen. Mangga tuh supaya tunjangan indah terkurangi. Mangga tibu ke masaji supaya nampak jo atasan ambu. Salah niatnya Bapak Ibu, enggak dicatat oleh Allah. Akhirnya apa yang dapat? Ridho Allah enggak dapat, yang dapat cuma tadi, tunjangan dapat, absen dapat, dicari atasan dapat. Tapi ridho Allah nggak dapat. Akibatnya apa? Dia datang kemari, duduk lai tibo, tapi ngantuk. Ya kok Bapak Ibu kalau ngantuk, nampak kok di TV, disorot. Tiap hari keluar di barang TV. Habis kok ambo cali saya yang ngantuk-ngantuk. Saya sudah minta kepada kameramen, tolong dilamu-lamuan yang ngantuk tuh. Ya kok nampak saya kok doci, dua banyak ya yang kamera. Itu bukan karena absen. Kalau karena absen, akibatnya dia ngantuk, ngobrol, duduk di luar, sambil merokok. Dia tidak mau masuk. Salah nih aja. Waduh, kalau saya rugi betul Bapak Ibu. Kalau saya maunya dapat tuh 10 dapatnya. Ini dapat cuma 5. Dapat tunjangan, dapat absen, dapat ketemu atasan. Udah cuma segitu. Tapi saya maunya dapat lagi ridho Allah. Kalau Allah ridho kepada kita Bapak Ibu, apa saja yang kita mau dan kita minta, pasti Allah kasih. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, Allah pasti minta. Kalau Allah ridho kepada kita. Jadi udah datang, ngabisin waktu, tenaga, bensin dan sebagainya, dapatnya cuma 3. Kalau saya mau dapatnya 10. Bagaimana supaya dapat 10? Bereskan niat kita karena Allah. Dapat pitih itu akibatnya dengan ambo tibu dapat pitih, dapat tunjangan, dapat segala macam. Tidak salah juga, cuma di nomor 2, 3 kan. Nomor 1-nya adalah karena mencari ridho Allah dengan niat yang benar, niat yang baik. Sehingga perbuatan yang kita kerjakan pun menjadi perbuatan yang baik. Niat yang ihsan, niat yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas berbuat niatnya. Karena seperti hadis Nabi, ketika ada orang pergi hijrah, ternyata hijrahnya karena perempuan wanitanya, ceweknya dia itu pergi hijrah, ikut hijrah. Karena hijrah karena yang lain-lainnya. Nah, kata Nabi, yang lain-lain itulah menjadi niat dasarnya. Padahal amal itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Berbuat apapun baik-baik, niatnya harus baik-baik. Tapi kalau berbuatnya buruk karena niat yang buruk, atau niat yang buruk akibatnya pun amalnya pun buruk dan tidak berdampak positif kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kita luruskan niat kita. Ya, kita luruskan supaya Allah ridho. Kalau Allah ridho kepada kita, Allah akan lindungi kita. Allah akan bantu kita. Apa saja yang kita minta Allah beri. Pak Ambo lah meminta pada Allah, kok tidak diagi-agi ya? Berarti ada yang salah pada diri kita. Mungkin masih banyak perbuatan tidak baik yang kita kerjakan sehingga Allah tidak ridho dan Allah menjauh dari kita. Sederhana saja Bapak Ibu. Allah itu tidak pernah bohong. Janji Allah dalam Al-Quran dan hadis itu pasti. Kalau kata Allah, mintalah kepadaku, aku akan istajabah, aku akan ijabah, aku akan balas dan aku akan penuhi. Itu kan janji Allah. Gak mungkin Allah itu bohong. Cuma kadang-kadang kita berdoa setengah hati, nggak ikhlas.
Cobalah berdoa yang ikhlas di malam hari, ketika sholat malam, sholat tahajud, pada waktu-waktu khusus. Insya Allah, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Niat yang ikhlas, niat yang ihsan. Syaratnya, kita berbuat baik sehingga menghasilkan kebaikan, juga kerjanya harus itqon. Itqon itu baik, tertib. Dalam hadis Nabi disebutkan, Innallaha ahabbal amala iza amila atqona. Sungguhnya Allah, kata Nabi, mencintai orang yang bekerja, melakukan kegiatan dengan perbuatan yang itqon, yang rapih, yang tertib, yang profesional, yang teratur, yang berkualitas. Begitu kata Rasulullah. Jadi kalau kita mau dapat baik, hasil baik, kerjanya sembarangan, mengerjakan laporan asal buat. Dulu setiap laporan diminta copy paste. Itu kan kerja nggak betul. Kerja mau, jalan mau, buat laporan nggak mau, kan nggak betul. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan itu satu setali. Kerja yang betul dan baik yang disebut dengan kerja profesional. Jadi syaratnya kita untuk mendapat kebaikan yang tadi kita sebut banyak dampak positif kepada kita, itu dengan cara yang benar. Jadi Bapak Ibu, hasil yang kita akan dapat di kebaikan buat diri kita, maka prosesnya, caranya juga harus baik. Niatnya baik, secara ihsan, secara ikhlas. Yang kita kerjakan prosesnya dengan tertib dan profesional, itu sunnah Nabi. Karena tadi saya katakan kebaikan itu ada pada hati dan sifatnya universal. Dan kemudian juga tentu yang lain, selesaikan juga tuntas. Niat, ihsan, ikhlas, prosesnya itqon, dan hasilnya tuntas. Seperti yang disebutkan, faiza farakta fansab. Kerjalah yang tuntas, selesai. Kalau kamu bekerja yang tuntas dan kerjakan berikutnya yang lainnya. Nah Bapak Ibu, dengan cara yang seperti itu, niatnya dan ihsan dan ikhlas, prosesnya itqon, dan hasilnya pun dikerjakannya tuntas, enggak setengah-setengah. Nah, hasilnya akan kita dapati. Pertama, Allah akan memberikan kecintaan kepada kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sama juga Allah mencintai orang yang muhsin. Bapak Ibu, ini Allah yang cinta pada kita. Kita orang tua cinta pada anak. Apa saja maunya anak kita penuhi. Kita kakek nenek mencintai cucu. Apa saja yang dia mau cucu, bahkan cucu belum ngomong pun sudah dikasih oleh kakek neneknya karena cinta. Apalagi Allah kalau sudah menyatakan cinta kepada kita, apapun yang kita mau pasti dikasih Allah. Anak yang kita cintai kita lindungi. Kita pelihara, kita bantu. Begitu pula Allah cinta pada kita, kita akan dilindungi, dibantu. Kok nggak mau ya kita dilindungi Allah? Begitu pertanyaan saya, kenapa? Karena kok masih juga kita pelihara kerjaannya nggak baik. Apa tuh kerjaan nggak baik? Ngomongin orang, mencuri, menggibah dan sebagainya. Kan sederhana saja. Kalau kita ingin dicintai Allah dan mendapatkan kebaikan dari Allah, maka kita berbuat ihsan. Itu bunyi ayatnya. Kemudian selain kecintaannya Allah berikan sehingga apapun dan bagaimanapun kita akan dilindungi oleh Allah, juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Ajrun minallah. Di sini disebutkan dalam surat banyak ya, berkaitan dengan Allah akan memberikan pahala kepada kita. Ajruhum bi ahsani makanu ya'malun, begitu penggalan ayat Al-Qur'annya. Allah memberikan ajrun. Falanah yuanau hayatan thayyibah, diberikan kehidupan yang baik, diberikan balasan yang baik. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita akan peroleh dengan kita berbuat baik kepada Allah. Itu yang kedua. Allah cintai. Allah akan memberikan suatu pahala kepada kita, dunia akhir kita dapat. Dan dengan perbuatan baik pun kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'allazina taqau walazina hum muhsinun. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berbuat baik, Allah akan memberikan
Allah bersama orang-orang yang beriman, muhsin. Atau orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan Allah berikan suatu kebaikan dan pertolongan kepadanya. Waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguhnya Allah bersama, tadi mencintai orang muhsin, sekarang Allah menyertai bersama melindungi orang yang muhsin. Dan Allah berikan bantuan jalan-jalan keluar. Jadi Bapak Ibu, ada kita masalah yang nggak selesai masalahnya. Ada urusan kantor kusut nggak pernah selesai. Urusan keluarga, urusan segala macam nggak pernah selesai. Kadang-kadang kita udah upaya sana sini nggak selesai. Tanya dan minta tolong kepada yang lain nggak selesai. Mestinya Bapak Ibu minta kepada Allah dan berbuatlah banyak-banyak kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik, masalah kita itu akan diselesaikan oleh Allah. Ibaratnya kalau kita berdoa itu oper bola kepada Allah, Allah yang menyelesaikan pada kita. Banyak urusan kita sebetulnya adalah Allah yang menyelesaikan, bukan kita. Oleh karena itu, bagaimana supaya Allah bantu? Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Bayangkan subula. Subula itu artinya jalan-jalan keluar, solusi-solusi yang banyak, alternatif-alternatif yang banyak, yang merupakan penyelesaian yang tuntas dari Allah berikan kepada kita yang muhsin, yang berbuat baik. Jadi kalau misalnya kita banyak masalah, itu berarti masih banyak kita belum berbuat baik. Tapi kalau kita banyak berbuat baik, masalah ada pasti selesai cepat. Masalah ada pasti dituntaskan oleh siapa? Allah. Menggerakkan orang menyelesaikan, menggerakkan dan kita dilindungi. Karena ini janji Allah, bukan janji saya Bapak Ibu. Ini janji Allah kepada kita. Kalau kita berbuat baik, muhsin, Allah akan berikan jalan keluar, bantuan-bantuan, solusi-solusi terhadap segala persoalan. Coba Bapak Ibu, pikir-pikir apa yang masalah saya yang gak selesai-selesai. Jawabannya gimana? Berbuat baiklah banyak-banyak. Insya Allah, Allah akan berikan subulah, bukan sabil. Kalau sabil itu cuma satu alternatif jalan keluar. Tapi Allah berikan sabil-sabil, yaitu subulah, jalan-jalan keluar yang banyak. Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup waktunya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita. Dan khususnya bermanfaat buat saya sendiri. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.